Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Dan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berlindung kepada Tuhan. Berlindung artinya bersembunyi, berada di tempat yang aman supaya terlindung. Jadi untuk itulah kita berlindung. Dalam apa kita berlindung? Dalam segala hal, dalam situasi dan kondisi. Tentunya kita berlindung supaya kita terlindungi dan kita mencari perlindungan supaya di mana kita dapatkan perlindungan, kita yakin dan percaya bahwa itu dapat berkuasa atau sanggup melindungi kehidupan kita. Jadi berlindung kepada Tuhan berarti kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita selamat, supaya kita terhindar dari godaan, supaya kita terhindar dari bencana dan terhindar dari dosa dan akibatnya. Jadi untuk itulah kita berlindung. Jadi waktu kita katakan kita mau berlindung kepada Tuhan, artinya kita meminta pertolongan yang daripada Tuhan, mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena kita percaya Tuhan kita sanggup berkuasa untuk menolong dan melindungi kita. Mazmur yang barusan kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 8 yang kita baca dan dengarkan hari ini merupakan ayat yang paling tengah di Alkitab. Dia persis berada di tengah-tengah. Dan sesuatu yang berada di tengah-tengah biasanya menunjukkan hal penting yang perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh seorang pembicara dalam seminar pada umumnya akan diberikan mimbar atau podium yang berada di tengah. Begitu juga saat kita menonton konser musik atau pertunjukan-pertunjukan lainnya, biasanya kursi-kursi yang berada di tengah itu biasanya mendapat perhatian khusus. Makanya bisa dipatok dengan harga yang khusus juga, harga yang lebih mahal karena dia berada di tempat di mana banyak peminatnya di tengah-tengah. Jadi dari apa yang kita sampaikan ini bukan berarti ayat-ayat yang lain yang ada di Alkitab tidak penting, karena semua isi Alkitab itu sangat penting bagi kita. Tetapi jika ayat yang paling tengah di Alkitab mengingatkan kita untuk berlindung kepada Allah, bukankah itu merupakan sesuatu yang tidak kebetulan, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita harus menaruh perhatian serius akan hal itu. Perhatian apakah itu? Di tengah-tengah Alkitab, di Mazmur 118 ayat 8 yang berada persis di tengah mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan. Jadi itu artinya kita harus benar-benar serius untuk menanggapinya, untuk mempercayainya, untuk meyakininya. Karena bagi Tuhan perlindungannya melebihi segala-galanya. Perlindungannya akan menjadi perlindungan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mengapa begitu penting kita berlindung kepada Tuhan? Sebab banyak orang percaya yang mengatakan dirinya pengikut Yesus, dirinya adalah Kristen, tetapi kita tahu mereka tidak berlindung dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang mencari perlindungan kepada manusia. Mereka ini percaya bahwa mereka ini percaya Tuhan, mengimani Tuhan, yakin pada Tuhan, tetapi mereka tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatan Tuhan, tetapi masih mengandalkan dirinya, mengandalkan manusia dengan segala perangkatnya, dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, berlindunglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain.
bahwa itu menunjukkan kita harus menyadari sehebat apapun kemampuan kita, kepintaran kita, finansial kita, ekonomi kita, pangkat atau titel kita, jabatan kita, kita masih manusia, dan sebagai manusia pasti ada batasannya, ya, dan tidak ada manusia yang bisa menandingi kuasa atau kehebatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tidak mendukakan Tuhan, ya, dengan berlindung kepada manusia dan kekuatannya, dengan berlindung kepada dunia dan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Tetapi mari kita berlindung kepada Tuhan, karena kita tahu orang yang berlindung kepada Tuhan akan mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Bukankah Tuhan katakan bahwa mata Tuhan itu dikatakan menuju, berada di setiap tempat, dikatakan seluruh penjuru, tetapi dikatakan secara khusus perhatian Tuhan tertuju kepada mereka yang adalah anak-anaknya, yaitu orang benar. Bukankah kita orang benar? Jika kita katakan diri kita orang benar, berlindunglah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Karena dikatakan dalam Nahum pasal yang pertama ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang baik. Karena Ia begitu baik dalam kehidupan kita. Dikatakan siapa yang berlindung kepadanya dalam kesusahan, Tuhan mengenal mereka. Tuhan melihat, memperhatikan mereka. Kenalkah kita akan Tuhan kita? Kalau kita kenal akan Tuhan kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu dan mengerti bahwa perlindungan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jadi melalui doa kita berseru dan berlindung kepada Tuhan. Dan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 5 dikatakan begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi kita berlindung kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita datang berdoa kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan kita, sampaikan persoalan kita, sampaikan masalah kita, sampaikan segala sesuatu yang menyusahkan kita, baik itu yang ada di dalam rumah tangga atau keluarga, yang ada di dalam sekolah atau perkuliahan, maupun yang ada dalam usaha pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, apapun yang menyebabkan kita dalam kesusahan. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia akan melepaskan kita yang berlindung daripadanya. Dia akan menolong kita, mengeluarkan kita dengan kuasanya. Dia mampu untuk melindungi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berlindunglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik. Jadi sepanjang hari ini serahkan semua, percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, bukan dari manusia dengan segala perangkat kekuatannya, kehebatannya. Karena kami tahu sehebat apapun, sekuat apapun manusia masih terbatas. Tetapi Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah tidak terbatas. Bahkan di bawah kolong langit ini hanya Yesuslah Tuhan yang kami sembah, juru selamat kami yang mampu menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, di dalam segala hal dan situasi kondisi, kami mau belajar berlindung kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, yang melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. Karena dengan begitu segala berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.